Action. Tumben ada actionnya. Makanya, selamat datang kembali di channel yang udah vakum 2 bulan. Ini channel belum gede-gede amat udah belagu. Udah vakum 2 bulan. Selamat datang kembali di Studio Bola, guys. Channel paling Chelsea se-YouTube raya. Ya kan, balik lagi bareng gue MSKR, yo MSKR Karyo, dan tentu saja tidak lain tidak bukan pundit kesayangan kita semua yang sudah lama di Bali, bewoknya makin tebal, Bang Max. Halo. Ini Bang Max, apa kabar Bang Max? Aman, sehat yo. Ini penonton harus tahu nggak sih fakta di mana kita bener-bener bukan cuma nggak syuting, tapi emang kita 2 bulan nggak ketemu, Bang. Iya, ini juga baru ketemu Asli, hari ini baru lagi gua ketemu lebih dari Bang Max. 2 bulan. Lebih. Dari Mei baru balik. Oh, dari Mei di Bali ya. Iya. Mei, iya bener, Juni, Juli, Agustus, udah Iya. awal Agustus. Nih gue udah gak ketemu Mas Adit sekitar sebulan juga, ya kan? Iya. Gue gak ketemu Bang Bex hampir 3 bulan. Lu Pokoknya- kemana, Bang? Ya, kan namanya off season. Gue juga Iya. off kesana dulu, ada yang diurusin kan. Gue lagi set up itu paintball di daerah Tanah Lot. Namanya CC Paintball Bali. Nah, kalau subscriber Studball main ke Bali ya. Nah, mau main paintball, ntar gua kasih harga diskon. Kalau mau main paintball Tuh, di Bali, berarti- sebutin aja nanti di subscriber Studio Bola atau sebut nama gua. Iya, gampang. pokoknya gue Bang Bex, pokoknya temennya Bang Bex gitu aja, ya kan? Itu ingat nih guys, di Tanah Lot CC Paintball ya. CC Paintball Bali. Iya. Benar ya kan, kita kan hobi bola, cuma kalau tembak-tembakan juga seru juga kayaknya. Yo, Ini kita udah banyak banget ngelewatin ya Bang ya. Udah banyak banget pastinya. ngelewatin momen dari Chelsean ini. Gue juga mau say sebelumnya gue mau say thanks juga untuk teman-teman yang udah setia nungguin video-video kita ya kan, yang akhirnya nonton lagi, akhirnya bisa komen lagi, kita bisa bercanda lagi di kolom komentar ya kan. Tentu saja Saweria tetap terbuka karena kita tetap butuh uang untuk produksi ya kan. Jujur banget. Jujur banget. Tapi guys, duit Saweria lari ke MacBook. Ini bukan laptopnya Mas Adit kali ini, ya kan? Gue kaget Bang Bex tiba-tiba ngeluarin sekarang udah MacBook ya kan. Mas Adit SSD-nya baru, gila, keren-keren banget teman-teman. Enggak. Makasih Sawerianya. Kita bakal masuk ke pembahasan setelah yang satu ini. Hai orang-orang baik. Terima kasih. Berkat dukungan kalian semua yang udah setia nontonin Studio Bola, Mulai sekarang Studio Bola juga hadir di aplikasi video. so ketemu di sana. Jangan lupa nonton. Bang Max, Ya, pemain cabut, ya. preseason mulai, Preseason sampai mulai. preseason ending. Kelar. Kita ngelewatin semua itu. Iya, itu gua DM Twitter, mention Twitter, DM Studball, Betul. mention Studball, Betul. Instagram pribadi gua, Iya, Twitter Instagram pribadi, Lu kan, tau kan Instagram gua ada Studball. 2 kan, pokoknya dua-duanya Dua-duanya ditanyain kena, terus. Gua nggak bisa jawab, capek jawabnya satu-satu Yang gua kan. nggak habis pikir, lu tahu gimana gua nge-private Twitter gua kan? Oh nggak tahu. Kan nggak, maksudnya gua kan Twitter gua bukan pakai nama gue. Iya, iya. Ya kan, bukan Iya. pakai nama gue. Itu sampai ada yang mention ke gue, nyariin sampai segitunya. tahu ya, Sampai bisa tahu. ketahuan ya. Bisa sampai ketahuan loh, sampai dicari ke Iya. Twitter gue yang notabene gue aja jarang nyulik-ulik state football kan kalau di Twitter kan emang. Iya, lu kan Twitter kalau ngelihat yang trending malam Jumat doang kan? Sama malam Minggu. Sama malam Malam Minggu, Minggu. sama VCS apa gitu. Lebih ke Ovel ya, Ovel, Oh. Ovel Jakbar. Vel Jakbar Jaksel ya. Tangerang. Ya enggak dong, kalian percaya kayak gitu. Kalian percaya kayak gitu. Enggak lah, gue emang Oh. kalau Twitter tuh Twitter Asalnya- buat lo nggak lebih dari micet kan? Sama. lebih. Oh, lebih. Karena masih ada unek-unek yang bisa disampaikan di situ. Kalau di micet kan nggak bisa. Oh iya iya. iya, iya. Tapi selebihnya iya. Kalau gagal di micet lo up di Di Twitter, kan? Ya. atau kalau misal kena tipu gitu. Iya, 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 gitu, iya. segala macam. Kalau gua kan di Twitter kalau misal di Studball aja bacot gua udah sampah, kalau kata ada yang bilang kata omongan gua kasar, di sana lebih kasar lagi. Jadi dan kalian Iya. jangan follow deh, jangan Iya, follow iya, Twitter gue. iya. Itu lebih keras lagi di sana. Kehidupan keras di Twitter gua pokoknya gitu. Bang nih, kita mulai dari mungkin dari cabutnya beberapa pemain yang dari yang kasar emang kita inginkan untuk cabut sampai yang tidak diduga-duga yang kita jangan cabut dong, jangan cabut, akhirnya cabut.
Iya, Dengan iya. first nih, RLC nih akhirnya cabut. RLC setelah sempat ditakutkan dengan dipecatnya Maldini Iya, kan. betul. Eh, Alhamdulillah akhirnya tetap Milan Berangkat. tetap ngotot pengen Nah. mendatangkan dan ya Jadi nganter. enggak, Oh, gua enggak. karena di Bali Oh, iya gua. lagi di Bali ya waktu itu. Iya, Ya. jadi nggak sempat nganter ke bandara gua. Ya lumayan lah walaupun nggak mahal tapi dibayar sama Milan kan gitu. Ya mudah-mudahan dia kan gosipnya lagi deket sama ini Masih apa? Irina Shayk. Lo tau nggak? Mantannya ini kan, Ronaldo. Iya, Victoria Secret. Iya. Iya, cakep Gokil. banget tuh, ya kan? Tapi kalau RLC emang kalau untuk penampilannya di luar lapangan emang cukup necis kan, emang keren kan, emang Iya. dia secara fashion juga bang bagus. Secara postur ya juga kan, bagus. negronya juga nggak yang hitam-hitam Iya, banget, ya kan? Ya gaya-gayanya 11-12 sama ini lah kalau di F1 tuh Lewis Hamilton. Lu ya kan, boleh gayanya. cek Instagramnya Irina Shayk ya. Irina Hah? Shayk itu sampai gua intip kan, dia follow orang tuh cuma 400-an. Oke. Kebanyakan di dunia fashion, ya kan? Ya Ronaldo, Messi aja dia nggak Nggak follow. follow, Pemain ya. bola tuh yang dia follow cuma satu. Siapa? Ruben Loftus. @RLC. RLC lu. Jadi bayangin. mereka tuh udah lama saling like, ketemu di Milan kota fashion, gua rasa iya, ya benar, semakin ya kan? dekat Sama-sama kan. punya selera fashionnya masing-masing mungkin ya lebih masuk. Ya Jadi happy coba ending RLC lah. mungkin abis ini mau jadi model aja, jangan jadi main bola coba. Kenapa di Milan jadi main Di Milan. ketemu Chelsea kan? Ya siapa tahu bisa ngebantu Chelsea nanti kan di UCL kalau Iya. Chelsea tahun depan masuk UCL lagi. Ini kita bahas apa nih? Karena paham fashion. Hah? Anaknya fashion banget. Dari setelan gue yang selalu pakai kaos kira-kira gimana? Gue kantornya sekarang pakai kaos loh. Udah ngantor. Iya, gue lagi jadi budak korporat dulu bang. Kalau gue Asik. bang lagi jadi budak korporat dulu Keren, di keren. sebuah TikTok shop partner lah intinya Oh. gitu. Gila, Jadi- gila. Jadi kalau kalian ngelihat gue di apa ada brand live di TikTok terus ada guanya pura-pura nggak kenal ya. Asik. Tolong banget pura-pura nggak kenal. Biasanya di brand skincare gue. Gila. Brand skincare loh. Iya. Ya karena kalau gue kan walaupun emang gue diproduksinya bang, tapi ini bang apa namanya kalau misalnya hostnya mau ke toilet apa biasanya gue in frame 10 menit, 15 menit gitu. Oh, in Seorang frame juga. karyo, ya seorang karyo. Produk Disuruh- skincare. Produk skincare. Gila. Lah, gue takutnya tapi tetap Kan penjualannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Karena ya. emang kalau walaupun nggak putih-putih amat, cuma kan bersih kan. Oh ya iya, kan? kelihatan terawat. ya. Kelihatan terawat gitu, jadi aman lah. Ya langsung check out payment ya teman-teman. Keranjang Jadi- kuning. Ya jadi RLC. Nah RLC akhirnya alhamdulillahnya cabut. Iya. Ya, tetap alhamdulillah ya. Dan Irina Shayk kamu pinter banget nyari pemain emang titipan wali kota ya, titipan Pemkot. Jadi insya Allah tunjangan aman lah ya. Aman. Insya Allah tunjangan aman, soal titipan Pemkot kan. Balik terus kita lanjut ke ini nih kemarin yang sempat jadi perdebatan nih. Kiper mau diungsiin lah satu, kasarnya mau dilepas satu. Dari Iya. kemarin kita berdebat entah di kolom komen bahkan di Instagram dimanapun itu yang namanya Mendy apa Kepa nih, Mendy apa Kepa yang cabut Mendy. Akhirnya Mendy yang cabut. Lu komentar lu gimana Bang Bex? Ya, Bener nggak sih ini Chelsea ini akhirnya lepas Mendy malah mempertahankan Kepa? ya dilepasnya Mendy kan nggak luput dari faktor Mendy yang ketika kontraknya mau diperpanjang dia Betul. minta gaji yang setidaknya mendekati atau sama dengan Kepa. Kepa kan hampir 200.000 per 200.000 pound per minggu. Sementara Mendy itu di bawah 100.000. Ya. Ya sah-sah aja tapi di satu sisi Chelsea kan sekarang kebijakan penggajian pemainnya kan lebih wise sekarang. Iya, iya. Di era yang sekarang ini udah mulai restrukturisasi gaji. Nggak ada Jadi, yang ini banget iya, yang di atas bawah Ya banget. pilihannya ya Mendy-nya nggak mau digaji kecil ya otomatis ya pilihannya ya dijual ketimbang dia nanti gue lupa 2025 ya kalau nggak salah apa 2024 ya dia akan dilepas secara free ya. Betul. Jadi ya lebih baik dijual. Ya itu adalah konsekuensi yang logis menurut gua. Iya. Jadi ya apalagi belakangan posisi dia sebagai number one di era Tuchel kan sudah lengser. Udah nih. lengser, Iya, ya. diganti oleh Kepa Arrizabalaga. Jadi ya pilihan yang sangat wise sih menurut gua dengan menjual Mendy ya. Daripada Kepa. Padahal kalau misalnya secara finansial berarti sebenarnya lebih menguntungkan jual Kepa dong. Ya Sebenarnya. Karena waktu itu kan posisi Chelsea emang lagi masalahnya diambang sekarang gini. Lo FFP kan. bisa aja jual Kepa. Sekarang klub mana yang mau bayarin Kepa dengan gajinya yang hampir 200.000 pound per minggu dengan kemampuannya yang segitu-gitu aja. Iya. Maksud gua
Kepa ya bukan seorang kiper yang outstanding. Ya. Walaupun memang kabarnya secara statistik Kepa ini sebetulnya lumayan bagus. Bahkan kemarin dengan rumor dia sempat ada Onana, Mike Maignan dari benar. Milan ya kan. Ketika di-compare dengan Kepa tuh ya dari berbagai website gue lihat tetap sebenarnya urusan stopping, urusan penyelamatan, save per 90 menit itu Kepa lebih unggul dibanding Onana bahkan Mike Maignan ya. Jadi cuman entah kenapa memang ketika melihat Kepa ini kita belum terlalu pede. Belum pede ya. Berarti bahkan sampai saat ini pun lu belum pede kalau misalnya cuma ada Kepa sebagai kiper utama yang kasar skillnya segitu lah ya. Iya, artinya dengan gue sih bersyukur ya. Gue nggak tahu dengan masuknya Robert Sanchez yang kabarnya udah here we go, tinggal tunggu medical dan official announcement ya kan. Atau medical pun sudah book kan. Iya. Cuman gue nggak tahu apakah nanti tetap Kepa sebagai yang nomor satu ataupun Robert Sanchez membayangi gitu ya sebagai number 2 ya kita tunggu saja lah dari Pochettino. Tapi setidaknya ini memberikan pressure buat Kepa untuk tampil lebih baik lagi setiap pertandingan. Jadi dengan adanya Robert Sanchez dia sadar nih sewaktu-waktu posisinya sebagai nomor 1 akan bisa hilang kalau dia bikin blunder atau segala macam. Gitu sih. Gitu ya berarti untuk Kepa lah ya. Ya semoga Kepa juga akhirnya balik ke zaman dia awal-awal lagi lah ya. Ya. Gimana dia ya nggak angin-anginan lah paling nggak gitu. Ya mudah-mudahan lebih mantap lagi lah di musim ini. Cuman dengan hadirnya Robert Sanchez, walaupun sebetulnya Sanchez ini kan di Brighton. Di Brighton udah nggak kepake karena De Zerbi itu lebih suka sama Luke Steele ketimbang Robert Sanchez belakangan. Karena Robert Sanchez gila loh menurut gue. Iya, cuman De Zerbi punya pertimbangan lain. Menurut dia si Luke Steele tuh lebih punya kemampuan distribusi, kemampuan passing, akurasi passing. Dia tipikal Ter Stegen nih berarti dia kan memang benar-benar yang Brighton itu kan benar-benar yang build from the back yang jadi passing dari kiper itu penting banget. Penting banget. Jadi menurut dia Luke Steele lebih bagus ketimbang Sanchez. Urusan itu akhirnya dia memutuskan bertahan dengan Luke Steele. Mungkin De Zerbi bisa pertimbangkan untuk ambil Ter Stegen nih. Ter Stegen ya. Stegen tuh oper-operannya keren banget loh dia tuh. Gue kalau ngeliat Ter Stegen bahkan di FIFA aja gue kalau main yang build jadi manajer, gue beli kalau buat kayak gitu-gitu Ter Stegen pasti pakai. Ya, cuman kan Brighton ini kan modelnya sekarang klub yang dia selalu cari pemain yang beli yang tidak terkenal, tidak dibeli murah dan pakai satu musim kayak showcase satu musim dia jual mahal. Ya gue salut sih sama Tony Bloom ya. Sejenis Dortmund, Leipzig gitu ya modelannya deh. Iya, jadi ada sebuah artikel yang terbaru gue lihat di Twitter ya dari Kieran Maguire, dia pakar keuangan, pakar FFP juga. Jadi pemasukan Brighton dalam satu musim terakhir terbesar itu tahu nggak dari mana? Dari mana? Dia dapat dari hak siar itu sekitar 121 juta pound. Oke. Ya. Komersial, penjualan tiket, penjualan t-shirt, itu komersial itu paling sekitar 20-30 juta pound dari tiket stadion, penonton yang datang ke stadion itu cuma 21 juta pound. Oke. Yang terbesar dari mana? Penjualan pemain. Dari Chelsea. Oh, dari Chelsea. Dari Chelsea Brighton itu dapat seandainya Caicedo jadi diambil dengan harga 100 juta pound itu total Brighton dapat uang dari Chelsea itu dari penjualan Cucurella, penjualan Robert Sanchez. Penjualan Caicedo. Betul. Terus uang pesangon Graham Potter bersama Ben Roberts, Bruno Saltor, Bjorn Hamberg. Itu staff-staffnya ada lagi Kyle McCauley itu 22 juta pound, 200 juta pound lebih. Jadi pemasukan Brighton satu musim ini paling besar dari Chelsea. Berarti kayak ya kan sekarang berarti kalau di Inggris tuh apa sih dari Bain dan teman-temannya Haksiar tuh nggak lebih gede dari Chelsea ya berarti ya? Apa? Iya dari Haksiar itu dari TV itu ngasih ke Brighton. Oh iya ya kan? kalah sama yang Chelsea. Bahkan kasih. Premier League sendiri aja ngasih duit nggak lebih banyak daripada Chelsea. Jadi coba Brighton besok-besok kalau ketemu Chelsea tahu diri ya.
Nah sekarang yang bikin trauma itu kan seolah-olah kita kayak kena scam sama Brighton. Betul. Kan? Cucurella. Ditipu sales lah bahasanya. Tipu sales kan. Tipu sales. Ya kan. Mudah-mudahan nih Robert Sanchez nggak kena tipu juga Ya. nih. Kayak ini biasa Brighton tuh jatuhnya kayak ini bang, kayak apa namanya sales internet. Oh, 3 bulan gratis nih channel ini segala macam. Ntar dikasih channel ini gratis 3 bulan hilang channelnya. Ah itu dia. Tuh. Terus sales lu siapa sih penonton kita dari salesnya ini? Sekarang kita beli Cucurella 62 juta pound, ya 55 plus 7 add-on ya kan. Oke. Sekarang di musimnya sekarang dengan lu lihat adanya kembalinya Ian Maatsen, Ya. dengan Lewis Hall yang semakin matang, Betul, Lewis Hall Ben Chilwell yang fit gitu. Ya, Ben Chilwell yang akhirnya fit 100% ya kan. Terus penampilan Cucurella di preseason yang kemarin berapa kali blunder, ya kan, walaupun sempat 1 assist ke Nicholas Betul. Jackson ya. Menurut gua ya untuk bek kiri dia akan jadi pilihan keempat. Betul. Jadi ya apa ya, surplus requirements menurut gua. Terus yang kedua ya mudah-mudahan Robert Sanchez, gua nggak tahu ya. Mudah-mudahan bisa tampil konsisten seperti layaknya di saat dia masih pilihan utama di Brighton. Semoga ya. Semoga. Nah, Semoga Sanchez sama nyulitinnya sama lu nyulitin Chelsea. Nah, Sanchez itu kalau ketemu Chelsea kan tiba-tiba juga Sanchez tuh 5 kali Brighton ketemu Chelsea ya. Sanchez di bawah Mister itu 5 pertandingan itu Brighton unbeaten. Ya kan? Gila. Jadi 5 pertandingan Brighton ketemu Chelsea di mana Robert Sanchez menjadi kipernya. Ya. Itu kalau nggak salah gue lupa 2 kali draw apa 2 kali Brighton menang gitu. Jadi intinya Brighton unbeaten. Betul. Chelsea nggak pernah menang Betul. selagi Sengeselin itu Robert Sanchez. Robert Sanchez di bawah Mister ketika ketemu Chelsea. Jadi kita tunggu aja guys untuk Robert Sanchez, kabar terupdate-nya nanti lah ya. Semoga bang kalau emang jadi ya sesuai ekspektasi, kita nggak ditipu sales lagi lah intinya. Apa? Di mana? Enggak, itu belum tahu ya. Itu belum tahu. Cuma Antara Pochettino yang tahu. Cuman kalau gue lihat sih dari pertandingan terakhir kita lawan Dortmund itu semacam udah bayangan atau gambaran pemain yang akan turun nanti lawan Liverpool di tanggal 13 minggu depan. Ya. Ya. Minggu depan ya guys, tanggal 13 sudah mulai lagi aja ya. Iya, tanggal 13 ya. Super Sunday. Super Sunday, first match of the season, ketemunya langsung Liverpool. Pelatih baru, isinya anak baru juga. Entahlah. Ya walaupun Liverpool terakhir juga goyang ya kan. Tapi Liverpool kemarin di akhir musim kan lagi naik lagi ya. Iya, cuman kan Liverpool juga banyak kehilangan pemain senior, ya kan? Ya, dia lepas Jordan Henderson, dia lepas Fabinho. Iya benar. Banyak pemain yang dilepas dan dengan masuknya ya, aku jadi bahas Liverpool ya. McAllister, Dominic Szoboszlai. Ya banyak pemain baru yang butuh adaptasi juga. Betul. Belum lagi pemain lamanya yang kayak Nunes aja masih belum nyetel. Ya Nunes aja belum. Mungkin Gakpo udah agak lumayan. Gua nggak tahu nih. Gakpo. Ya, Jota baru sembuh cedera, Luis Diaz juga baru sembuh cedera. Ya perlu adaptasi lagi. Betul. Christian Pulisic. Nyusul RLC. Wali kota. Ya menurut gua Pulisic ini gimana ya, sebenarnya dulu di awal-awal dia sempat menjanjikan, cuman kan cederanya itu yang gila ya. Naik dikit cedera. Jadi ya menurut gua itu udah pilihan terbaik ya. Chelsea harus lepas Pulisic, seandainya stay pun gua nggak akan bisa garansi dia akan dapat jaminan starter di bawah Pochettino. Jadi gua rasa ya itu pilihan terbaik untuk kedua pihak, baik Chelsea maupun Pulisicnya sendiri sih. Nanti ada komentar panjang-panjang lah untuk Christian Pulisic ya. Iya, Pulisic gua nggak, ya kalau dia sukses syukur gitu kan. Iya, karena dia anak baik-baik aja di Chelsea kan. Dia nggak pernah ngomong apa-apa ya kan. Ya nggak pernah bikin trouble lah. Betul, good luck for Pulisic lah intinya gitu. Iya. Nah, dan the boy who had the dream. Lu udah dibikinin banner gede-gede, dimainin mulu pas lu lagi jelek-jeleknya. Lu cabut ke MU. Banyak fans Chelsea yang cewek nangis. Oh ya? Banyak. Serius? Banyak di Instastory gua. Lu follow fans? Enggak, karena temenan kan, temenan. Nangis karena? Nangis. Mason Mount cabut. Nggak gitu. nggak terima, nggak ikhlas. Oh iya.
Kalau membership CISC besok turun yang cewek-ceweknya gue salahin lu Mon lu. Emang segitu pengaruhnya Mon ya? Mengaruh loh. Yang waktu kita off air di SCBD aja, Iya. yang itu yang couples, Iya. kadang ceweknya Mon banget kan, mesen Mon banget kan. Oh. Iya. Ya kayak dulu ada teman kita yang Oscar banget kan, ada kan? Ya. Iya kan? Ya. Iya. Terus abis jadi Oscar banget jadi Alonso banget. Ya. Iya. Pokoknya pemain disukain sama dia cabut. Nes, nonton ya. Menit berapa Mas? Kasih tau. Menit 20. Nes, menit 20-an. Oh, jadi kita bahas Mason Mount. Mason Mount. Oh, Mason Mount. Udah males banget nyebut namanya. Ya menurut gua ya udah dia dijual artinya dengan harga hampir 60 juta pound ya jadinya yang terakhir ya ke MU ya itu sumbangsi terbaiknya buat Chelsea menurut gua. Iya. Jadi dia keluar pun menghasilkan profit yang gurih karena dia pemain akademis secara financial fair play juga itu dihitung bersih karena dia didapat bukan dari hasil pembelian. Benar. Dijual ya 60 juta pound gurih banget secara finansial untuk laporan Chelsea ke FFP nanti. Ya terlepas dia nggak mau perpanjang kontrak, dia bermain-main dengan klub lain. Betul. Ya flirting ya kita serahkan artinya dia memang udah nggak pengen di sini ya pada akhirnya kan no one bigger than the club. Yap, betul. Jadi ya gue sih nggak mau doain yang terbaik juga buat dia ya kita nikmatin aja lah. Ya mudah-mudahan kita dapat pengganti yang lebih baik itu aja. Tapi kenapa ke MU ya? Itu dia sih. Nggak masalah yuk. Dari dulu kita banyak yang dilepas ke MU, Matic, Betul. bahkan Juan Mata aja yang baik-baik aja, main jago ini sih. Ya gua nggak nangis gitu ketika dia ke MU gitu loh, apalagi Mason Mount gitu yang musim lalu cuman 3 gol ya Mason kan. Mount tuh nggak seberapa. Udahlah kalau menjadi fans MU silakan lu ikutin sana Mason Mount lu. Cuma gue yakin kayak Mason Mount nggak akan segacor itu juga kalau di MU. Ya itu jadi di MU pun dia belum tentu ya nggak gampang juga ada Bruno Fernandes, Betul. ada Jadon Sancho, Anthony. Ya, banyak kan. Iya, lu berat. Pakai nomor 7 kan Mon di sana. Oh ya, wah, Pakai nomor keren 7. ya. Pakai nomor 7 Mason Mount di sana. Ya, kita doakan aja dia sukses. Ya kan? Gue sih siap banget kalau misalnya Oktober kita jadi berangkat Bang kalau ke London. Ya kan? Ketemunya MU. Oh gitu. Siap banget ngata-ngatain Mon tuh. Emang dia denger. Iya juga sih enggak ya. Nanti ngomporin fans lain aja gitu buat ngechat ngatain Mon gitu. Itu baru enggak dong, enggak ngerti orang sononya. Chelsea reject. Mount ya udahlah, good luck lah Mount ya. Ngolo Kante. Aduh si anak baik ini ya Allah. Ngolo Kante ya satu sisi umurnya udah 32 ya kan, si lain dia juga udah sangat injury prone ya kan. Iya udah mulai bentar-bentar injur dan belakangan juga udah sering dimainin tapi udah bukan di posisi aslinya di era Conte lah dulu. Betul. Ya kan dia lebih banyak justru di gelandang serang. Asli, ya kan? Ke depan ya. Semenjak ada Jorginho itu makin ke depan posisinya malahan. Nah, jadi menurut gua ya ini juga suatu yang apa ya, walaupun dia dilepas secara gratis ya. Iya sayang banget sebenarnya. Tapi secara beban gaji Kante itu 290.000 loh per minggu. Tuh kalau gaji gua segitu 290.000. Dia salah satu pemain yang termasuk 3 besar gajinya di bawah Lukaku. Gua nggak tahu sama Sterling mungkin sama. Yap. Ya jadi ya dengan kontraknya mungkin Chelsea juga kemarin mau perpanjang kontraknya, gajinya besar, umurnya udah tua gitu kan. Ya menurut gua Kante nggak akan pernah kita lupakan jasanya. Nggak akan. Dia Kante tetap itu anak baik. Kante anak baik. Kante yang nggak pernah macem-macem, nggak pernah bikin ulah. Ya semoga karirnya bisa panjang di Liga Arab Saudi. Amin. Semakin soleh juga di sana dia. Semakin soleh, udah naik haji kan, udah kan? Udah. Kan langsung dapat hadiah naik haji juga kan di sana juga. Iya, jadi ya mungkin itu yang terbaik buat Kante. Walaupun ada sedihnya, gua
di antara semua pemain yang cabut musim ini yang paling gue sedih iya sih Kante sih. Sebenarnya gue masih berharap entah 1 musim 2 musim lagi, walaupun dia sampai 3-4 gitu di sini. Betul. Gimana apa boleh buat kan? Dan kayak misalnya kayak waktu John Terry atau kayak Hill cabut gitu kan, kita masih lihat dia di pertandingan terakhir dia gitu kan, dapat standing ovation-nya juga. Ya, ini nggak ada, sayang dia banget. nggak mendapatkan sebuah Privilege. perpisahan yang proper ya, benar, kan? nggak dapat ini living legend privilege tuh nggak dapat. Yang pasti N'Golo Kante akan selalu welcome ketika dia balik ke Stamford Bridge, akan selalu di welcome oleh fans. Itu gue yakin banget. Once sih. blue always blue, kecuali Mason Mount tai. Itu yang kalian tunggu-tunggu kan, kata-kata kasar dari mulut gue. Jadi lu punya uang. Lu punya uang ya, lu punya pilihan klub tai. Terus Matteo juga cabut ke tetangga juga nih, nggak jauh-jauh cabutnya ya kan, ke tetangganya Mount. Iya. Agent lah ya, harusnya lah ya. Mateo Kovacic ya menurut gua juga fair aja, artinya menjelang tahun depan kan dia kontraknya habis. Jadi artinya setahun menjelang kontraknya habis kita masih bisa ngedapetin duit dari hasil penjualannya, menurut gua fair aja. Jadi belakangan juga performanya udah nggak sebagus yang musim sebelumnya. Iya, nggak Belum lagi Kovacic juga menurut gua tipikal pemain yang rentan cedera juga. Cukup rentan ya. Sebentar-sebentar hamstring, sebentar-sebentar ya lu lihat aja begitu dia fit harus dijaga. Kemarin-kemarin ini kan nggak harus main cuma 45 menit, 60 menit tarik. Menjaga Kovacic biar nggak cedera lagi ya, habis capek-capek di situ. Mendingan kita ganti dengan yang baru yang lebih baik. Dan secara grafik gua ngelihatnya udah penurunan di musim terakhir ini, dia menurun, nggak kayak musim sebelumnya. Jadi silahkan monggo ya kan. Artinya kan tengah kita udah cabut semua nih ya, Kante, Kovacic, Jorginho ya. Jadi pendampingnya Enzo udah. Lu parah banget gak disebut yang satu. Siapa? RLC. Iya udah. Ya kan. Pendampingnya. Kemarin kan kita takut pendampingnya Enzo tuh RLC kan. Iya, sekarang pendampingnya untungnya enggak lah ya. Udah duluan kan. Udah duluan. Apa lagi lo mau tanya? Yang dari paling tai ini kata gue. Kenapa? Kai ke Arsenal, konyol tuh orang. Apa? Kita udah sering kok pemain ke Arsenal dari zamannya siapa? David Luiz, Willian, Peter Cech ya kan, siapa lagi yang ke Arsenal? Ada Permadu Jorginho, Yossi Benayoun, ada siapa ya terakhir Jorginho. Nah sekarang kayak Havertz ya, menurut gua malah seneng ya, maksudnya kayak Havertz ini masih dihargain sedemikian mahal, 65 juta pound. Ya sebenarnya gue berharap dia akan thrive di Chelsea, cuman gue tunggu segitu-gitu aja gitu loh. Kita tunggu, kita berharap lagi-lagi dia nggak bagus di nomor 9, harus di nomor 10, dicoba di nomor 10 ya gitu-gitu aja. Ya kan, jadi yang pasti menurut gua kayak Havertz ini bukan seorang pemain yang akan menghasilkan 20 gol semusim. Bukan ya. Jadi sementara yang kita butuhkan itu gitu. Jadi ya sah-sah aja dijual ke Arsenal 65 juta pound nggak apa-apa ya, walaupun lewat di kawinan Kepa katanya kan. Iya, kawinan Kepa dia datang kan. Dia udah syuting buat jersey barunya kan di Arsenal kan. Ya nggak apa-apa. Oh nggak datang malah di kawinan Kepa ya? Gue diundang lewat WA, cuman gue ngeri kan ada undangan nikah yang pakai APK kan sekarang. Oh iya, gak ribet. Gak gue buka. Iya, benar. Belakangan gue baru tahu pas gue cek anjir Kepa undang. Ya kan? Iya benar. Gue ngeri undangan kawinan takut APK itu. Takutnya bukan yang asli, beneran asli gitu kan khawatirnya. Iya, lagian setiap yang undang sekarang, setiap gue ada undangan kawinan selalu gue bilang, lu yakin mau merit? Ya kan? Merit is good, but not married is better. Tuh tanya Pak Sutradara. Pas undang kawinan gue bilangin, gitu, si mau kawin gue bilangin. Ya kan, lu juga ntar kalau undang gue lu yakin mau kawin? Pasti. Alhamdulillah sampai sekarang kenapa gue alhamdulillah ya? Sampai sekarang sih belum kepikiran gue nikah. Iya, jangan. Karena calonnya juga belum ada kan. Iya. Ya udah, intinya lo kalau mau nikah jangan karena harus nikah. Tapi karena emang mau ya. Nah, karena emang mau tanpa paksaan. Betul. Tanpa ada faktor eksternal orang tua dan lain-lain. Kan kadang ada orang tua udah sekarat,
pengen lihat lu nikah gitu, terpaksa lu nikah. Tuh udah Ya kan? Enggak, ini Siapa kan yang relate ini kan tunjuk tangan? faktanya. Jadi batuk gua. Udah bahas apa ya? Sekarang. Ya kan? Iya bener lagi. Ya kan terpaksa nikah, akhirnya rumah tangga lu kan Iya ya, jadi ya karena terpaksa jadi yang ada akhirnya di ini ada kan. aja dramanya jadinya. Iya, ya kan? jadi nikah tuh jangan sampai gara-gara kondisi yang mengharuskan lu nikah gitu dipaksa Betul. keluarga. Atau teman-teman lu semua udah nikah. Yang kelihatan tuh mereka happy di Instagram, happy family, lu nggak tahu di belakangnya seperti apa. Gimana emang Mas? Di belakang layar, ya kan? Gimana emang? Lu pokoknya jangan percaya Instagram, Ya, betul. jangan percaya Iya, Instagram. jangan percaya Instagram. Ya, lu kalau lihat Instagram semua yang udah nikah tuh happy family semua. Nah, Punya anak, jalan-jalan ke Betul. puncak, ke Bali, ke Tumpeng Menoreh ke Batu biasanya. Malang ya kan, bawa anak-anak ke kebun binatang. Lu nggak tahu di belakang layar. Udah jadi bahas out nih. buat teman-teman tuh jaga tadi Bang Bex, ternyata kita punya ini ya, punya dapat insight soal pernikahan dari Bang Bex juga selain bahas Chelsea ya ternyata. Nah, terus Nah, terus kalau Auba ya udahlah ya. Auba ya dia Marseille, bahkan harusnya sebenarnya kontraknya belum habis tapi dikasih Betul. gratis kan, diklasin sama Chelsea ya. Ya lumayan lah mengurangi beban struktur gaji, struktur gaji ya. Jadi udah laku alhamdulillah. Belum Lukaku masih gantung kan? ini- Lukaku masih gantung. Oke, ini udah semua yang Udah semua. ya ada beberapa nama lagi yang cabut seperti siapa yang ke Leeds, yang Leeds. pemain muda yang dari Lyon kemarin, aku jadi lupa gua. Siapa? Si Ethan Ampadu. Oh, Itan. Ampadu ke Oh iya Leeds. Itan. Ampadu 7 juta pound ya. Ya, Oke lah. lumayan susul lah. Jadi Ya intinya kan? sekarang ya ini sih guys. Bener ya prediksi Bang Bex berarti ya. Apa? Poche apa Karena emang ada tuntutan FFP juga sebenarnya kan, Bang, ada ini juga ya. Apa benar-benar itu keinginan Poche buat ngelepas semua ya menurut lo? Kalau menurut gua gini ya, ini semuanya ya faktor Pochettino punya peranan sih. Pasti. Dia pilih pemain mana yang layak dilepas, yang layak dipertahankan gitu. Dia yang menentukan dan klub akhirnya menjalankan itu. Benar. Jadi yang menurut Pochettino udah nggak bisa diobatin, silakan Dilepas, dilego. ya. Jadi ya termasuk lah nama-nama tadi ya. Menurut gua Chelsea yang sekarang ya justru lebih fresh. Jadi akamsinya nggak banyak ya kan. Jadi anak baru juga begitu masuk dia lebih enak. Nggak ada yang sok jago, anak lama, anak baru kan anak gitu. baru semua isinya. Jadi secara Jangan dibaruin semua sekalian. iya, ngeblendnya juga mereka sama-sama baru lebih enak. Jadi apalagi kalau ngelihat Chelsea semusim yang lalu yang parah banget, nggak ada obat ya. Kayaknya orang-orang itu udah susah dimotivasi ya kan. Mau Graham Potter, mau siapapun yang latih juga capek itu pasti. Jadi Kenapa Vivel juga cabut ya? nah ini Vivel juga ada yang nanyain di Twitter kan. Ada yang nanya kan Kenapa Vivel cabut? Kalau menurut asumsi gua ya, Vivel ini kan salah satu sosok yang paling ngotot mendatangkan Nagelsmann. Terus yang kedua dia juga sosok yang paling ngotot untuk mempermanenkan Joe Felix. Ya. Nah, datangnya Paul Winstanley dan Lawrence Stewart di posisi sporting director, co-sporting director, sementara Vivel adalah technical director. Iya. Nah, Vivel juga berapa kali komplain tentang banyak pemain-pemain yang sebenarnya udah di scouting lama, tetapi justru nggak direkrut nih. Yang dia udah lama amatin segala macam gitu ya. Justru yang pemain-pemain baru tiba-tiba diambil, yang tahu-tahu nongol ya. Lu lihat aja belakangan, contohnya Nicholas Jackson. Ya, Nicholas Kita nggak Jackson. pernah dengar. Tahu-tahu Atau masuk. Leslie Ugochukwu misalnya. Iya. Atau Axel Disasi yang Tapi Ugo Cukuku itu katanya ini ya, apa hasil dari hasil kalau bercandaan di Twitter adalah ini yang bakal gantiin KCD diambil dulu sama Chelsea. Jadi kabarnya jadi Brighton tuh udah prepare. Iya, udah prepare. Seandainya Caicedo di Lego, dia ngambil Ke KCD Caicedo. Iya. KCD ya. Caicedo. Pusing nggak lu? Nah, yang pasti sih gini ya menurut gua secara struktur di Chelsea itu terlalu banyak orang sih menurut Iya. gua. Jadi dia bingung. Cuman yang pasti statusnya sampai sekarang sih gardening leave ya. Gardening leave itu artinya dia cuti, masih digaji, Ah, belum secara resmi lepas. Mirip kayak Nagelsmann ketika
sama Bayern Munchen. Ya. Saat Tuchel ditunjuk, adjustment dipecat. Nah, masih Itu gantung tapi ya masih ya, gantung lah kasarnya masih, gitu. gua Masih nggak ada tahu lah. kemungkinan stay lah. Ya mungkin banyak perbedaan pendapat di dalam, kita di belakang layar nggak pernah tahu kan. Terus Betul. ya banyak hal lah. Mungkin banyak orang, banyak suara. Jadi dia juga merasa role-nya dia sebagai technical director tuh mungkin agak kurang ini ya. Kurang powerful juga pada akhirnya di- ya. Ketimbang sporting director, karena yang Betul. bertanggung jawab untuk jual beli pemain adalah sporting director. Ya. Ya kan? Sedangkan technical director ini lebih ngurusin Ke semuanya. yang non football sebenarnya gitu. Yang penting kan medikalnya apa Dan segala lain-lain, macam. staff, rekrutmen staff dan lain-lain ya. Di operasionalnya lah ya, secara operasional. Ya ya, mungkin penyeluruhan. hierarki di Chelsea yang belum jelas juga, ya banyak faktor lah. Itu ya kita ikhlasin aja lah ya kan. Pemain aja kita ikhlas, apalagi seorang direktur Apalagi teknik direktur kan teknik gitu. ya. Nah, direktur teknik waktu itu kalau C itu sporting ya? Sporting apa teknik ya? Teknik kan? ya Iya. Marina. Oh ya, Marina sportingnya. Iya, Ya, Marina technical sama Cech. director sekelas Peter C aja kita ikhlasin kok. Jadi kayak dulu Marina sama Cech ini bagus nih kerjasamanya. Iya, Nah ternyata sekarang Wilson Will Stanley dengan Stewart ini kan berdua, dengan Vivel ini kayak Kurang kayak ya, kurang agak kurang chemistry. ya, ternyata. Jadi banyak perbedaan pendapat, mungkin itu yang bikin Vivel Mengalah lah ya, mengalah Ya. mungkin bisa dibilang begitu. gitu sih. Asumsi gua ya. Asumsi gua lu. nggak tahu di belakang. Karena untuk karena bang di jajaran direksinya di banyak baru juga, di direktur banyak yang baru, kita kok kekurangan orang dalam lah bang ya. Iya. Lo sama Win Stanley belum dekat-dekat banget kan soalnya. Belum kan, ya. Kalau kemarin sama Vivel kan udah ngobrol dari sebelum dia masuk kan kalau sama Vivel. Gue Win Stanley itu belum follow-followan Instagram. Belum lah. Belum. Mbak baru sekali 2 kali ngobrol lah ya. Gue nungguin dia follow tapi nggak follow dia. Emang dia punya Instagram pertanyaannya? Ah, Punya Instagram? Win Stanley? Win Stanley? Oh enggak sih, Josil sih yang punya. Joe Shield yang punya, iya makanya. Iya. Obrolan apa? Nah itu kan udah bahas. Udah bahas Kamu. tuh Nah. pemain sampai Nah, terus yang lo mau tanya apa? apa tuh? Enggak, yang kan nih, ini kita udah bahas yang cabut-cabut. Udah lah, Ya. kelar itu. Ya kan, next gue mau ini. Kita juga ngelewatin dari preseason mulai sampai akhir. Tadi lu udah bahas apa, Nicholas Jackson. Ya kan, Lewis Hall yang lu bilang lu lebih mateng. Ya kan. Terus ya itulah yang paling Ian Madsen. Ya kan, Ian Madsen. Lu gimana ngeliat mereka ini di preseason kemarin, Bang? Ya overall gua sih optimis ya lihat anak-anak baru. Menang 2 ya. seri 2 ya kita ya? Menang 3. Menang 3 seri 2. Seri 2. Seri 2. Jadi 18 hari preseason dari Atlanta sampai Chicago ya kan. Yes. Kita udah tonton semua tuh penampilan mulai dari Casade, Andre Santos, Betul, Andre Santos. Ian Madsen, Nkunku, Nicholas Jackson ya kan. Kemudian di belakang kita lihat juga Basir Humphreys ya kan, ada Mason Burstow ya kan. Ya menurut gue hampir semuanya overall positif. Levi Colwill juga keren. Oh iya, oke. Colwill tapi gue kurang merhatiin sih Colwill. Colwill itu kalau lu perhatiin dia tenang banget, dia passingnya akurat banget, khususnya progresif passing itu gila. Passing ke depannya itu akurasinya keren banget. Dan dia untuk ukuran back umur 20 tahun tuh udah kelihatan matang banget di usianya. Jadi no wonder kalau Brighton tuh ngotot masukin dia kalau Chelsea mau ambil Caicedo. Oh iya. Ya alhamdulillah udah diperpanjang kontrak 6 tahun kan. 6 jadi tahun. nggak mungkin lagi jadi bahan tukar guling untuk Caicedo. Nah dari semua penampilan Chelsea, squad yang dibawa di preseason yang main gitu ya, yang mendapatkan menit bermain, ya gue sepakat sama netizen ya. Kebanyakan yang disorot cuma 2 nama, Nicholas Jackson, Cucurella dan Sterling. Oh iya, yang gantung ya, yang gantung ngelihat. Yang masih dianggap Cucurella Kurang. ya masih suka gerasa-gerusunya masih. Dia salah ngambil keputusan antara mau intercept bola atau mau zonal marking aja, ternyata salah ya kan. Akhirnya jadi gol buat Newcastle, Almiron kemarin. Ya. Kemudian juga pas lawan Dortmund juga gitu. Ya kemudian Sterling banyak hilang bola, Masih dengan egonya ya kelihatan mainnya. Ego, dia ngerasa senior. Kemarin Ya. pas lawan Dortmund ada momen sebenarnya dia harusnya bisa ngumpan ke Jackson, dia syuting sendiri. Waktu di Brighton juga waktu lawan Newcastle ya, yang dia juga Ya mungkin dia ngerasa senior ya kan. Jadi nah yang gue tunggu dari Pochettino adalah nanti keberanian dari Pochettino untuk
ngambil keputusan buat 2 orang. mencadangkan Sterling kalau Sterling, memang harus. nah. Kalau memang dia off form ya harus dicadangin ya. Masih ada opsi Madueke, ada Ian Maatsen. Bisa main di mana aja loh Ian Iya, Maatsen. Maatsen ditaruh di mana Di aja. back kiri, di Pindah-pindah wing terus loh kanan, di posisi Kungku, di gelandang serang tengah Masuk dia juga bisa, sayap ya kan? kiri bisa. Di belakang bisa. Nah, jadi ya menurut gua 2 nama ini aja yang masih mengecewakan. Tapi apapun itu, ini namanya masih pre-season. Mudah-mudahan Betul. bisa diperbaiki di pertandingan sesungguhnya nanti di Premier League. Nah, overall ya kayak Kasade, Andre Santos itu semua keren-keren ya. Maksud gua kalau Kasade kelemahannya cuman ketika di pressing sama musuh dia masih kesulitan Masih linglung dan ya, ada masih kemungkinan linglung. hilang bola. Tapi secara teknik, secara pace itu keren banget, kemampuan dribblingnya dan lain-lain. Dan dengan komposisi depan yang sekarang kelihatan Mudryk juga jadi lebih lepas lagi mainnya. Nah, Mudryk Itu keren banget Mudryk mainnya, astaga. Gua bilang. lu lihat kan yang dia terima umpan dari Reece James kemarin yang dia tahan yang dari atas pokoknya Iya. itu kontrol terus langsung lari. Ya Wah gila sih tuh orang tiba-tiba jadi ya keren dia gitu mainnya. dia harus buktiin lagi sih Harus buktiin sih Mudryk, semoga mainnya kayak di pre-season lah ya ntar ya di ini ya. Iya, tapi yang paling gua suka dari semua pemain itu 2 nama, Kungku dan Nicholas Jackson. Nicholas Jackson entah dari mana, gue bahkan ini siapa awalnya gitu loh. Iya. Awalnya gue kayak ngeliat Nicholas Jackson, ini siapa? Iya. Karena nggak ada kabarnya sama sekali gitu, tiba-tiba udah here we go. Kita kan udah pernah dengar juga namanya kan. Itu dia. Ya kemampuan dia lari, pace-nya ya, lari di Bener. belakang back lawan, Bener. tahu-tahu umpan-umpan terobosan, terus Kontrolnya cakep banget. terus chemistry-nya dengan Modric, dengan Iya, itu, Kungku 1-2 itu. bola-bola pendek. Walaupun cuma 18 hari pre-season dia udah bisa sekeren itu Sembaur itu sama ya kasarnya ya sama orang-orang yang baru juga kan kasar dia Iya, main bareng. Jadi ya ini 2 nama ini yang menurut gua positif sih. Kungku dan Nicholas Jackson ya, khususnya untuk nama-nama baru di musim Villarreal depan. itu ya. Villarreal. Kan. Villarreal. Keren banget sih. Jadi lu masih, kalau gue sih ya gue berharapnya at least kalau misalnya main harus meningkat lah ya. Tapi kalau untuk secara passionate kemarin gue ngeliat mereka main sih seru. Hidup lah gitu kasarnya, hidup. Ya ini juga sekaligus akan menjadi ini ya, artinya dengan pelatih baru Pochettino, terus pemain-pemain baru. Ini kan musuh-musuh kita di Premier League belum kenal banget Betul. nih gaya bermain yang Kungku. Betul. Nicholas Jackson ini tipikalnya seperti apa? Ini bisa jadi keuntungan buat Chelsea, bisa menjadi surprise factor buat tim-tim lawan nanti. Jadi ini sebuah keunggulan yang harus dimanfaatkan nanti oleh Pochettino. Betul sekali. Semoga ya, semoga. Nah sekarang kan yang menjadi problem adalah dari nama-nama tadi, apakah Kasade yang mana yang akan masih dipinjamkan, yang akan dipertahankan, Mana yang gitu langsung reguler main ya. Iya. Ya kabar terakhir yang gue dapet, kabarnya Andre Santos ada kemungkinan Dipinjemin dulu. akan dipertahankan. Reguler langsung. Reguler. Kasade yang Kasade kemungkinan malah masih ya. akan di loan ke klub lain. Yang paling deket sih, yang paling ngebet Leicester. Oke. Leicester kan degradasi nih. Ya ngebet banget pengen dapetin Kasade, ya gue bilang sih nggak ada masalah. Kasade main dulu di 1 musim biar dapat kesempatan bermain reguler. Lo juga nggak perhatiin nggak Gallagher gimana menurut lo? Gallagher gue nggak perhatiin jujur aja. Oh, ya dengan role barunya dia di double pivot sama Enzo ya. Ya so far so good lah. Bikin 2 gol juga. Oh iya benar. Ya kan? Lebih matang Udah. dengan rambut yang dikuncir ya. Tapi salah satu golnya Kungku juga dari Gallagher juga kan. Gallagher nendang ke kiper maksudnya itu. Masih. Ya? Masih. Tapi untung kali ini depannya ada Kungku. Nah kalau Gallagher sih gue gini ya. Terakhir kan West Ham nawar dia 40 juta pound tapi di reject sama Chelsea. Iya. Artinya apa? Gallagher ini di rate sedemikian tinggi oleh klub-klub rival kita. Gue sendiri dari dulu ya gue sebenarnya nggak pernah mau menyamakan Gallagher dan RLC dalam satu sentence yang sama. Gue tetap lebih appreciate Gallagher ya. RLC. Ya. Karena secara work rate dan lain-lain tuh dia lebih terlihat passionate ya. Lucknya kemarin musim lalu tuh kurang, ya kan? Ya mudah-mudahan semakin matang. Kalau dijual pun ya mudah-mudahan harganya bagus. Harga bagus. Seandainya bertahan Harus pun bagus.
dia bisa membuktikan bahwa lulusan Kobam bisa kok gitu loh. Ya kan? At least kalau nggak bisa main bagus buat timnya nanti setelah Chelsea, bisa jadi uang yang bagus untuk Chelsea. Nah itu jadi pemasukan. Nah kan sekarang yang kabar bagusnya adalah Tino Livramento, Iya, tau kan? Livramento, waktu itu dibeli Southampton, 5 iya. juta pound dari oke. Chelsea. Sekarang dijual lagi ke Newcastle, seharga 40 juta pound, ya kan? Tapi Chelsea punya Masih dapat sell on clause. Itu kemungkinan Chelsea bisa dapat sekitar 15 juta pound dari penjualan Southampton ke Newcastle. Nah, artinya apa? Ya sebenarnya ini bisa saja untuk 15 juta poundnya kita ambil untuk nambahin kekurangan Caicedo. Oh iya, Caicedo, benar. Iya kan? Benar. Kan dapat durian runtuh nih dari penjualan Livramento. Ya, tiba-tiba nih 15 juta nih. Nah, ya kalau memang butuh ya udah mendingan dari sekarang. Kalau enggak ya enggak gitu loh. Jadi ya teman-teman banyak yang nanya juga Caicedo ini pantas apa enggak. Tapi gitu. nanti Banyak aja yang kali kesal. di video ya, kita di ya di video selanjutnya. kita bahas ya. Ini durasi udah berapa, Sadit? 40 menit. Oh, udah 40 menit. Mungkin kita akhiri dulu ya. Di sini Ya. udah cukup lah. Kita udah bahas yang kemarin-kemarin kita Ya, ketinggalan ini bahas. kita masih prolog bahas yang dulu Betul. tipis-tipis. Di video selanjutnya kita Kemarin akan Bang bahas. Bex sudah ngelempar pertanyaan yang mau nanya ya, udah ngelempar kotak amal lah ibaratnya gitu. Yang mau naruh pertanyaan siapa, ini udah gue pilih-pilihin juga. Next kita bakal ada video ini ya, jawab pertanyaan subscriber Q&A ya. Iya, Q&A. Udah Tapi buat dari teman-teman Twitter. juga nih, buat teman-teman yang udah stay dari tadi, tetap kolom komentar kita pasti terbuka buat kalian untuk diskusi dan baku hantam tentunya. Ya kan? Baik, segitu dulu ya Bang Bex ya. Oke. Kita akhiri dulu video ini karena udah lumayan 40 menit, kasihan Mas Adit sama PC-nya kadang suka lama rendernya. Oke. Kita bakal ketemu di video selanjutnya. Gue Karyo pamit. Gue BG, tunggu di video selanjutnya. Kita akan bahas seputar Q&A yang sudah teman-teman tanyakan di Twitter dan Instagram. Betul sekali. Ciao.